Baik Bapak Ibu, pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai gerak relatif. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, gerak tiap benda itu bergantung pada gerakan pengamat. Tinjau misalkan Bapak Ibu sedang mengendarai mobil menuju utara, maka objek-objek di trotoar itu akan terlihat bergerak ke arah selatan, misalkan pohon-pohon. Tetapi menurut orang yang sedang berdiri diam di trotoar bersama pepohonan, mereka akan memandang bahwa pohon tidak bergerak, tetapi Bapak Ibu lah yang bergerak bersama mobil. Nah, kita akan coba tinjau kasus-kasus seperti ini, dan kita akan coba formulasikan bagaimana menerjemahkan persepsi mengenai posisi, kecepatan, dan percepatan menurut pengamat-pengamat yang saling bergerak antara satu dengan yang lainnya. Tinjau seorang pengamat yang sedang diam, kemudian kita konstruksi sistem koordinat untuk pengamat ini. Kita sebut sebagai koordinat X dan Y. Pengamat ini kita sebut sebagai pengamat S. Kemudian ada pengamat 2, kita beri nama pengamat S aksen. Kemudian kita konstruksi lagi sistem koordinat menurut pengamat kedua ini. Kemudian kita sebut koordinat X aksen dan Y aksen. Kedua pengamat ini sedang mengamati suatu objek. Misalkan ada satu benda, ini adalah objek, yang sedang bergerak. Nah, mari kita tinjau kasus ketika pengamat S aksen sedang bergerak terhadap pengamat S dengan kecepatan V. S aksen menurut S. Nah, kita akan melihat bagaimana kedua pengamat berbeda ini mempersepsikan posisi, kecepatan, maupun percepatan objek. Baik. Pertama, mengenai posisi objek. Menurut pengamat S aksen, posisi objek diberikan oleh kita sebut posisi X aksen. Kemudian menurut pengamat S, posisi objek adalah X. Sementara itu, ini adalah posisi S aksen menurut S. Nah, maka kita dapat menuliskan hubungan posisi objek menurut S, posisi objek menurut S aksen, dan posisi S aksen menurut S. Kita bisa tuliskan hubungan berikut. X itu sama dengan X S aksen menurut S ditambah X aksen. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, panjang yang ini itu tidak lain adalah panjang ini ditambah panjang ini. Nah, kemudian setelah kita memperoleh hubungan posisi objek menurut pengamat S, posisi objek menurut pengamat S aksen, dan posisi S aksen menurut S, kita juga dapat menentukan hubungan kecepatan objek menurut S, kemudian kecepatan objek menurut S aksen, dan kecepatan S aksen menurut S. Nah, untuk memperoleh kecepatan, Bapak Ibu ambil
turunan pertama persamaan ini terhadap waktu. Maka Bapak Ibu akan peroleh dx dt sama dengan dx s aksen s dt tambah dx aksen dt. Nah, dx dt itu tidak lain adalah kecepatan objek menurut pengamat S. Sementara dx s aksen s dt itu adalah kecepatan pengamat S aksen menurut pengamat S. Kemudian dx aksen dt itu adalah kecepatan objek menurut pengamat S aksen. Contoh, ini ada jalan, kita lihat dari atas. Kemudian di tepi jalan ada pohon. Pohon ini diam terhadap jalan. Pohon tidak bergerak terhadap jalan. Kemudian ada mobil sedang bergerak dengan kecepatan v. Mobil diukur terhadap jalan. Kemudian di tepi jalan ada orang, kita sebut A, sedang mengamati pohon. A juga tidak bergerak terhadap jalan. Nah, mari kita lihat kecepatan pohon menurut mobil dan menurut orang A dengan menggunakan hubungan yang baru saja kita dapatkan. Nah, kecepatan pohon menurut orang A pastilah sama dengan 0. Kecepatan pohon. Menurut pengamat A, tentu kecepatan pohon nilainya 0. Karena A tidak bergerak terhadap jalan, pohon juga tidak bergerak terhadap jalan. Tapi, menurut B, pohon tentu akan terlihat bergerak. Kita akan lihat menurut B, pohon bergerak dengan kecepatan berapa. Nah, kita tahu bahwa mobil itu bergerak dengan kecepatan VMJ yang tidak 0 terhadap jalan. Dengan kata lain, kita bisa tulis kecepatan pohon menurut orang itu sama dengan kecepatan mobil terhadap jalan ditambah kecepatan pohon menurut mobil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat analoginya, orang A itu adalah pengamat S, kemudian mobil adalah pengamat S aksen, pohon adalah objek yang sedang diamati. Dengan kata lain, kita bisa tuliskan 0 sama dengan VMJ tambah V aksen. Maka kita peroleh V aksen sama dengan negatif VMJ. Artinya apa? Kecepatan pohon menurut mobil adalah negatif kecepatan mobil menurut jalan. Artinya, orang di dalam mobil melihat pohon sedang bergerak menuju dia ketika mobil bergerak menuju pohon. Tadi kita telah memperoleh hubungan kecepatan objek menurut setiap pengamat, dan hubungan tersebut diberikan oleh kecepatan objek menurut S itu sama dengan kecepatan S aksen menurut S ditambah kecepatan objek menurut S aksen. Untuk memperoleh
persepsi percepatan objek menurut kedua pengamat, kita cukup ambil turunan pertama hubungan ini terhadap waktu. Maka kita peroleh dv dt sama dengan dvs aksen s dt ditambah dv aksen dt. Ini adalah percepatan objek menurut pengamat S, kemudian ini adalah percepatan pengamat S aksen menurut S, kemudian ini adalah percepatan objek menurut S aksen. Nah, mari kita tinjau kasus khusus ketika pengamat S aksen bergerak dengan kecepatan konstan terhadap S. Apabila pengamat S aksen bergerak dengan kecepatan konstan, maka Vs aksen S adalah suatu konstanta, maka percepatan S aksen menurut S harus sama dengan 0. Bilangan konstan jika diturunkan terhadap waktu akan menghasilkan 0. Sehingga percepatan objek yang diamati oleh S akan sama dengan percepatan objek menurut pengamat S aksen. Nah, pengamat-pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan antara satu terhadap yang lain itu disebut sebagai pengamat-pengamat inersial. Jadi, pengamat-pengamat inersial adalah pengamat-pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif antara satu dengan lainnya. Oke? Jadi, pengamat-pengamat inersial adalah pengamat-pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif antara satu dengan yang lainnya. Konsekuensi jika pengamat-pengamat saling inersial, maka percepatan objek yang diamati oleh kedua pengamat akan sama. Nah, dalam kuliah fisika dasar, kita hanya akan meninjau kasus-kasus ketika pengamat-pengamat bersifat inersial.